Tanggal 19 Agustus 2025 udara pagi di Desa Kedong Bendo, Kabupaten Sidoarjo terasa berat. Seorang petani bernama Pak Slamet keluar rumah dengan membawa mesin pemotong rumput. Ia berjalan menyusuri tepi saluran irigasi yang membentang di sawah desa. Selama beberapa hari terakhir warga sekitar mengeluhkan bau menyengat yang terus muncul dari arah saluran itu. Sebagian orang mengira mungkin ada bangkai hewan yang hanyut dan membusuk. Namun pagi itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat mata pisau mesin mengenai rumpun eceng gondok yang menutupi permukaan air, tiba-tiba muncul gelembung-gelembung besar. Pak Slamet terhenti. Dalam hitungan detik bau busuk kian tajam menusuk hidung. Dan di balik lapisan tanaman air yang terbelah tampak sosok mengerikan dua tubuh manusia yang sudah membengkak dan menghitam terapung kaku di permukaan. Pak Slamet menjerit menjatuhkan mesin lalu berlari memanggil warga. Kabar penemuan itu menyebar secepat api di musim kemarau. Dalam waktu kurang dari 1 jam puluhan orang sudah berkerumun di tepi saluran, wajah mereka pucat, mata membelalak. Astagfirullah, siapa mereka, bisik seorang ibu sambil menutup mulut dengan jilbabnya. Ketakutan bercampur rasa penasaran menjalar di antara warga. Tidak ada yang berani mendekat, namun semua tahu kejadian ini bukan hal biasa. Siapa dua sosok itu, kenapa mereka bisa berakhir di sini? Sore harinya tim kepolisian Polres Sidoarjo segera tiba di lokasi. Kompol Agus Santoso, seorang penyidik berpengalaman yang telah menangani banyak kasus pelik, langsung mengambil alih. Begitu turun ke tepi saluran, ia menghela napas berat. Dari kondisi tubuh korban, ia segera tahu ini bukanlah kasus sederhana. Tubuh kedua korban sudah berada di air hampir 3 minggu. Kulit mereka membengkak, sebagian sudah terkoyak dimakan ikan kecil dan siput air. Pakaian yang melekat pun berubah menjadi gumpalan basah sulit dikenali. Semua tanda-tanda luka di permukaan kulit, baik itu memar, sayatan atau goresan, hampir lenyap. Lebih sulit lagi, saluran irigasi itu terbuat dari tanah liat yang lembek. Hujan dan air pasang laut sering menggigis dindingnya. Jika memang pernah ada jejak kaki, tanda seretan atau bekas perkelahian, semua sudah hanyut terbawa arus. Lokasi ini terlalu bersih, terlalu sempurna hingga membuat siapapun yang melihat merasa ngeri. Seorang petugas forensik hanya bisa menggeleng, berkata lirih, sulit sekali menentukan penyebab kematian awalnya. Bisa saja mereka terpeleset, bisa juga ada kekerasan sebelum dibuang. Tapi air sudah menghapus hampir semua cerita. Kompol Agus terdiam lama. Ia tahu dalam dunia kriminal tidak ada musuh yang lebih sulit dihadapi daripada air. Air bukan hanya menyembunyikan tetapi juga menghancurkan semua bukti. Ia menatap arus tenang di saluran itu lalu bergumam, terlalu bersih. Entah ini murni kecelakaan atau seseorang sudah merencanakannya dengan sangat cermat. Sering malam turun, suasana desa berubah mencekam. Dari kabar samar identitas korban pun mulai terkuak. Mereka adalah Budi Hartono dan Joko Prasetyo, dua pria yang dikenal hampir semua warga. Wajah mereka terlalu familiar untuk bisa dilupakan. Dan justru karena itu kematian mereka menjadi guncangan besar bagi seluruh kampung nelayan di Sidoarjo. Keesokan harinya suasana Desa Kedong Bendo berubah muram. Nama kedua korban akhirnya dipastikan Budi Hartono dan Joko Prasetyo. Keduanya bukan orang asing. Hampir semua warga desa mengenal mereka. Dari warung kopi sederhana di pinggir jalan hingga pasar ikan yang selalu ramai, bayangkan dua sahabat itu selalu hadir seolah-olah mereka bagian dari setiap sudut kehidupan desa. Budi dan Joko dikenal sebagai duo inseparable. Jika ada Budi pasti ada Joko. Mereka sering terlihat meneguk arak di warung remang hingga larut malam, tertawa keras lalu berjalan sempoyongan melewati pematang sawah sambil saling menopang. Dalam pandangan banyak orang mereka bagaikan saudara meski tak sedara. Namun di balik keakraban itu semua juga tahu kebiasaan mabuk mereka sering menjadi sumber masalah baik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Yang membuat semua heran meski hampir 3 minggu tidak terlihat, tak ada satupun keluarga atau tetangga yang merasa perlu melapor. Saat polisi menanyakan, jawaban yang didapat hampir sama, paling mereka pergi ke rumah kerabat atau mabuk di tempat lain nanti juga pulang. Alasan itu terdengar wajar karena memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Tetapi justru karena sikap abai itulah kematian mereka luput dari perhatian terlalu lama, memberi ruang bagi segala kemungkinan terjadi. Kompol Agus Santoso menekankan kepada timnya, semakin lama korban tak dicari semakin mudah bagi pelaku jika memang ada untuk menghapus jejak. Air sudah melakukan setengah pekerjaan dan waktu melengkapi sisanya. Kalimat itu menjadi catatan penting dalam laporan penyidikan. Bagi sebagian warga, kematian Budi dan Joko dianggap sekadar buah dari kebiasaan buruk. Mereka menghela napas panjang lalu berkomentar singkat, yang mungkin mabuk jatuh ke air lalu mati. Namun bagi penyidik tidak ada yang boleh dianggap sepele. Terlalu banyak kebetulan dua orang sekaligus hilang, tidak ada suara minta tolong dan tidak ada saksi mata yang menyaksikan langsung. Petugas forensik mencatat tubuh kedua korban memang tidak menunjukkan luka serius, akan tetapi ada memar samar di beberapa bagian.
Bisa saja memang itu disebabkan benturan ketika jatuh tapi juga mungkin akibat perkelahian. Pada titik ini segala kemungkinan masih terbuka lebar. Tidak ada kepastian yang bisa menutup kasus dengan cepat. Di kantor Polres Kompol Agus menatap peta desa yang terbentang di mejanya. Dengan spidol merah, ia menarik garis dari warung kopi tempat kedua korban terakhir terlihat menuju jalan kecil di tepi sawah lalu berakhir di saluran irigasi tempat mayat ditemukan. Jalur itu sunyi gelap jauh dari jangkauan kamera pengawas maupun lampu jalan. Tempat sempurna untuk sebuah tragedi, gumamnya lirih sambil menggetuk meja. Sementara itu di rumah duka kesedihan menelan keluarga korban. Istri Budi meraung sambil menutupi wajah dengan kerudungnya, seandainya lebih cepat mengkari mungkin nasibnya tidak begini. Tangisnya membuat suasana rumah makin pilu. Anak Joko, seorang remaja kelas 2 SMP, hanya duduk terdiam di sudut ruangan. Matanya kosong menatap foto ayahnya yang masih tersenyum lebar seolah-olah belum percaya bahwa sosok dalam bingkai itu tak akan pernah kembali. Tragedi ini tidak hanya soal kematian tetapi juga meningkap di kemausian yang lebih pahit, sikap abai dan aku tak aku. Seluruh desa tahu Budi dan Joko ada, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka perlahan dianggap seperti bayangan orang-orang yang ada tapi tidak dipedulikan. Dan ketika akhirnya mereka benar-benar menghilang, keheningan itu dibiarkan berlarut cukup lama hingga kematian mereka berubah menjadi misteri yang mencekam. Penyelidikan mulai menggerukut ketika polisi menelusuri malam terakhir Budi dan Joko terlihat hidup. Sejumlah saksi di warung kopi dekat pasar ikan mengaku pada malam itu kedua sahabat ini datang sekitar pukul 8 malam. Mereka duduk di meja kayu tua di pojok warung ditemani beberapa teman lama. Menurut keterangan saksi, suasana awalnya biasa saja. Gelas-gelas arak lokal bergantian diisi tawa riuh memenuhi ruangan, tetapi semakin larut percakapan mulai berubah panas. Seorang saksi bernama Sutrisno mengingat jelas Budi dan Joko sempat terlibat adu mulut soal utang kecil yang belum dibayar. Awalnya cuma bercanda tapi lama-lama nada suara mereka meninggi, kata Sutrisno kepada penyidik. Namun orang-orang di warung tak kaget. Semua tahu ketika mabuk keduanya sering berdebat keras lalu esoknya kembali akrab. Malam itu pun tidak ada yang menganggap serius. Sekitar pukul 10 malam mereka berdua keluar warung masih sempoyongan bahu saling menahan. Kompol Agus mencatat kronologi ini di buku laporannya. Ia tahu mabuk bisa menjelaskan banyak hal tetapi tidak cukup untuk menjawab semuanya. Bagaimana mungkin dua orang sekaligus hilang tanpa ada suara minta tolong? Bagaimana bisa tidak ada seorang pun mendengar sesuatu di sepanjang jalan menuju sawah? Jalur yang mereka lewati malam itu memang berbahaya. Jalan setapak di tepi sawah gelap gulita hanya diterangi cahaya bulan samar. Di satu sisi adalah sawah, di sisi lain adalah saluran irigasi yang dalam dan licin. Dalam kondisi mabuk, satu langkah salah bisa menjadi maut. Tetapi pertanyaan besar tetap menggantung, apakah benar mereka hanya terpeleset atau ada tangan lain yang mendorong? Seorang petugas forensik kemudian melaporkan adanya memar di bahu kiri Budi yang cukup besar. Benturan biasa atau akibat dorongan sulit dipastikan. Laporan itu membuat Kompol Agus semakin gelisah. Ia menekankan kepada tim jangan buru-buru menutup kasus. Kita harus gali lebih dalam. Di sisi lain rumor mulai beredar di desa. Ada yang bilang mereka berkelahi karena uang, ada yang berbisik tentang dendam lama dengan warga lain. Beberapa bahkan menuduh bahwa ini bukan kecelakaan melainkan pembunuhan terencana. Suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi penuh bisikan dan kecurigaan. Malam itu setelah rapat dengan tim penyidik, Kompol Agus duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menatap berkas foto-foto korban lalu memejamkan mata. Kalau ini memang kecelakaan, mengapa hatiku merasa ada yang disembunyikan, gumamnya. Di luar sana angin malam berhembus membawa suara gemerisik air irigasi. Sunyi tetapi penuh tanda tanya. Hari-hari berikutnya desa Kedung Bendo semakin dipenuhi rasa takut. Polisi melakukan penyisiran menyeluruh di sepanjang saluran irigasi. Puluhan meter rumput liar ditebas, lumpur di dasar sungai diaduk namun tidak ditemukan bukti kuat. Semua terasa kosong seolah ada tangan tak terlihat yang telah menghapus setiap jejak. Kompol Agus Santoso berdiri di tepi saluran dengan sepatu bot penuh lumpur. Ia menghela napas panjang. Terlalu bersih, ini tidak wajar, ujarnya pada anak buahnya. Air telah menghanyutkan segalanya dari jejak kaki hingga kemungkinan tanda seretan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tubuh korban yang sudah sulit dikenali. Sementara itu tim forensik terus bekerja keras. Dari potongan pakaian yang masih melekat di tubuh korban, mereka mencoba mengidentifikasi sidik jari namun hasilnya nihil. Serat kain sudah hancur bercampur lumpur dan bau anyir menempel pekat di udara. Setiap upaya berakhir buntu. Di kantor desa polisi mulai mengumpulkan keterangan dari warga. Seorang nenek bersikeras mendengar gonggongan anjing keras pada malam kejadian seolah-olah ada orang asing berkeliaran di sekitar sawah.
Seorang pemuda lain bersumpah melihat sebuah sepeda motor melintas cepat dari arah jalan setapak menuju desa sekitar pukul 11 malam. Namun saat ditanya lebih jauh ia tidak bisa menjelaskan mereka tahu nomor plat motor tersebut. Keterangan demi keterangan justru membuat penyelidikan semakin rumit. Kompol Agus tahu terlalu banyak cerita bisa menyesatkan. Ia mengingatkan timnya kata semua tapi jangan mudah percaya. Setiap kata hanya satu potongan puzzle belum tentu kebenaran. Di sisi lain isu-isu lama tentang Budi dan Joko kembali menguat. Ada yang menyebut Budi punya utang judi yang menumpuk hingga membuat banyak orang kesal. Ada pula yang mengatakan Joko pernah melekeskan istri seorang pemuda saat mabuk di warung arak membuat pemuda itu menaruh dendam. Daftar orang yang mungkin menjadi musuh mereka semakin panjang dan setiap nama baru hanya menambah kusut jalannya penyelidikan. Desa yang biasanya rukun kini berubah, warga mulai saling memandang dengan curiga. Siapapun yang pernah berselisih dengan Budi atau Joko meski hanya masalah kecil langsung menjadi bahan bisik-bisik. Malam hari banyak keluarga memilih menutup pintu lebih awal melarang anak-anak keluar rumah. Angin malam yang berhembus di antara hamparan sawah terdengar seperti bisikan menakutkan menambah suasana mencekam. Pada malam ketiga setelah penemuan mayat Kompol Agus kembali mendatangi lokasi. Ia berdiri lama di tepi saluran menatap permukaan air yang tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu ia merasakan sesuatu, ada kebenaran yang sedang disembunyikan. Entah oleh siapa, entah karena alasan apa, tetapi jelas bahwa tragedi ini bukan hanya soal dua orang yang ditemukan tewas. Ini adalah misteri yang menunggu untuk diungkap dan setiap detiknya rasa takut warga semakin menjadi-jadi. Tim penyidik mulai menyadari bahwa kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Setiap detail kecil berpotensi menjadi kunci. Kompol Agus Santoso memutuskan untuk menelusuri ulang langkah terakhir Budi dan Joko dengan lebih teliti. Mereka mengunjungi kembali warung kopi tempat kedua korban terakhir terlihat. Pemilik warung seorang perempuan parubaya bernama Bu Sari bercerita dengan suara pelan. Malam itu memang ramai tapi saya ingat jelas Budi dan Joko keluar agak terburu-buru. Mereka masih tertawa tapi seperti ada sesuatu yang dipendam. Ucapan itu membuat Agus terdiam sejenak. Beberapa saksi lain menambahkan sebelum meninggalkan warung Budi sempat menerima telepon singkat. Wajahnya berubah serius lalu ia meneguk gelas terakhir dengan cepat. Tidak ada yang tahu siapa yang menelepon tapi momen itu terasa janggal. Polisi mencoba melacak riwayat telepon namun karena kondisi ponsel korban sudah rusak akibat berhari-hari terendam air data hampir mustahil dipulihkan. Satu-satunya jalan adalah mencari tahu melalui orang-orang yang mungkin pernah berhubungan dengan mereka. Di desa rumor terus bergulir. Ada warga yang menyebutkan nama Rizal, seorang pemuda dikenal temperamental yang pernah dipermalukan Joko di depan umum. Ada pula yang menunjuk Pak Darto, rentenir lokal yang konon kesal karena Budi menunggak utang berbulan-bulan. Setiap nama baru yang muncul membuat daftar tersangka semakin panjang tapi juga semakin kabur. Kompol Agus menggelar rapat dengan timnya. Kita tidak boleh terjebak rumor. Setiap informasi harus diuji. Kalau tidak kita hanya akan berputar tanpa arah. Ia kemudian membagi tim menjadi dua, satu fokus pada kemungkinan konflik pribadi, satu lagi menyelidiki utang dan masalah finansial para korban. Malam itu saat menyisir jalur sawah yang menuju saluran irigasi, seorang penyidik menemukan jejak sandal samar di tanah liat. Jejak itu sudah hampir hilang karena hujan namun ukurannya lebih kecil dari kaki kedua korban. Penemuan ini membuka kemungkinan bahwa ada orang ketiga di lokasi pada malam kejadian. Sayangnya bukti itu rapuh. Tanah yang basah membuat jejak cepat memudar. Meski begitu bagi Agus ini cukup untuk membuktikan firasatnya kematian Budi dan Joko tidak murni kecelakaan. Keesokan harinya suasana desa semakin tegang. Warga mulai saling menuduh menebak-nebak siapa pelaku. Di warung kopi bisikan semakin keras, kalau bukan karena mabuk pasti ada yang mendorong mereka. Suasana curiga membuat kehidupan sehari-hari terganggu. Di tengah kekacauan itu Kompol Agus berdiri di depan timnya dengan wajah tegas. Kita harus tenang. Setiap kasus selalu meninggalkan bayangan pelaku. Meski air menghapus banyak hal, bayangan itu tidak bisa lenyap. Tugas kita adalah menemukan siapa yang bersembunyi di balik bayangan itu. Ucapan tersebut menjadi semacam janji bukan hanya untuk tim penyidik tapi juga untuk seluruh desa yang kini hidup dalam ketakutan. Setelah seminggu penyelidikan tanpa hasil yang memuaskan, Kompol Agus Santoso memutuskan untuk mencoba jalur baru. Ia tahu bahwa di desa-desa sekitar Sidoarjo beberapa rumah dan toko sudah memasang kamera CCTV sederhana. Mungkin meskipun jumlahnya terbatas, ada potongan gambar yang bisa membantu menyusun kembali langkah terakhir Budi dan Joko. Tim penyidik lalu berkeliling dari rumah ke rumah meminta izin untuk melihat rekaman. Prosesnya tidak mudah.
Banyak warga ragu-ragu, ada yang khawatir privasi mereka terganggu, ada juga yang bahkan tidak tahu cara mengakses data. Namun dengan kesabaran tim berhasil mengumpulkan puluhan jam rekaman dari berbagai sudut jalan desa. Hari itu ruangan kecil di kantor polisi dipenuhi layar monitor. Rekaman berwarna hitam putih bergetar dengan pencahayaan redup. Namun setiap detik ditonton dengan serius. Tiba-tiba seorang penyidik berseru, "Ini mereka!" Layar memperlihatkan sosok Budi dan Joko berjalan sempoyongan di pinggir jalan sekitar pukul 10 malam ketika mereka menghilang. Dalam rekaman keduanya masih tertawa saling menepuk bahu meski langkah sudah tidak stabil. Mereka menyeberang jalan kecil menuju sawah. Kamera menangkap bayangan mereka semakin menjauh hingga akhirnya menghilang di tikungan. Setelah itu layar kosong. Tidak ada kamera lain yang menjangkau jalur setapak menuju saluran irigasi. Kompol Agus menatap rekaman itu dengan dahi berkerut. "Disinilah masalahnya," katanya lirih. "Jalur terakhir yang mereka lalui adalah titik buta kamera, tempat tanpa saksi, tanpa cahaya, tanpa rekaman. Skenario apapun bisa terjadi di sana." Beberapa jam kemudian seorang penyidik memperhatikan detail lain. Dalam bingkai terakhir ada bayangan samar di sisi jalan seperti seseorang berdiri jauh di belakang Budi dan Joko. Gambar itu kabur, hanya terlihat siluet gelap. Tidak jelas siapa tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. "Apakah ada orang yang mengikuti mereka?" tanya Agus. Tidak ada yang bisa menjawab. Gambar terlalu buram dan tidak ada kamera lain untuk mengkonfirmasi. Meski begitu temuan itu meneguhkan kecurigaan Agus, mereka tidak sendirian malam itu. Di desa berita tentang rekaman kamera menyebar cepat. Warga semakin takut. Anak-anak dilarang keluar malam, orang-orang menutup pintu rapat-rapat. Suara-suara berbisik mulai terdengar. Kalau benar ada yang mengikuti mereka, berarti orang itu kemungkinan besar tinggal di desa ini sendiri. Malam itu Agus berdiri di depan peta besar di ruang rapat. Ia menunjuk jalur yang menjadi titik buta. "Kita harus fokus di sini. Siapapun yang ada di balik bayangan itu, dia tahu persis kapan dan di mana harus bergerak. Ini bukan kebetulan, ini adalah perencanaan." Ukapan itu membuat ruangan sunyi. Semua orang mengerti bahwa sejak saat ini kasus tersebut sudah melampaui batas sebuah kecelakaan biasa. Malam-malam berikutnya suasana desa Kedung Bendo semakin mencekam. Setiap langkah di jalan setapak terasa diawasi, setiap suara angin membuat warga merinding. Ketakutan menyebar cepat, bukan hanya karena kematian Budi dan Joko, tetapi karena kemungkinan bahwa pelaku masih bebas berkeliaran di antara mereka. Kompol Agus Santoso tidak menyerah. Ia tahu kasus ini belum selesai meski bukti terus lenyap. Malam itu ia kembali memimpin rapat dengan tim penyidik. Foto-foto korban, peta jalur sawah hingga hasil rekaman CCTV ditempel di papan besar. Agus menunjuk bayangan samar yang tertangkap kamera. Siapapun orang ini, dia tahu persis kapan harus bergerak. Dia menunggu saat korban mabuk lalu mengikuti dari belakang. Itu bukan kebetulan, itu perencanaan. Salah satu penyidik mengangguk lalu berkata, "Tapi tanpa bukti jelas sulit membawa kasus ini ke pengadilan." Agus terdiam menatap papan bukti yang penuh catatan. Ia tahu benar bahwa air dan waktu adalah musuh terbesarnya. Namun ia juga yakin setiap kejahatan selalu meninggalkan jejak. Hari-hari pun berlalu. Tim penyidik terus memeriksa saksi tambahan, memeriksa ulang daftar orang yang punya dendam terhadap Budi dan Joko. Nama-nama seperti Rizal dan Pak Darto masih ada dalam daftar, tetapi tidak ada bukti kuat yang bisa mengikat mereka. Semua hanya dugaan. Di tengah kebuntuan itu muncul kabar dari seorang warga. Ia mengaku melihat sosok asing berdiri lama di dekat saluran irigasi pada malam penemuan mayat. Namun saat diminta detail, ingatannya kabur. Seperti biasa kesaksian itu lebih mirip kabut daripada cahaya. Kompol Agus menghela napas panjang. Ia tahu masyarakat menunggu jawaban, tetapi jawaban itu belum siap diungkap. Kasus ini menjadi kebenaran yang tertunda, sebuah misteri yang masih menggantung. Meski begitu, ada satu pelajaran yang Agus kata, tragedi ini bukan hanya soal dua orang yang mati di saluran air. Ini juga tentang bagaimana masyarakat membiarkan kebiasaan buruk menutup mata terhadap bahaya hingga akhirnya kehilangan nyawa orang yang sebenarnya mereka kenal baik. Malam terakhir sebelum menutup laporan sementara, Agus berjalan sendirian ke tepi saluran irigasi. Angin malam membawa aroma lumpur air mengalir pelan. Ia menatap permukaan tenang itu lalu bergumam, air bisa menghapus banyak hal tapi tidak bisa menghapus kebenaran. Cepat atau lambat kebenaran akan muncul. Dengan langkah berat ia meninggalkan lokasi. Desa masih diselimuti rasa takut, warga masih berbisik tentang bayangan di rekaman CCTV dan keluarga korban masih menunggu keadilan. Namun bagi Agus, penyelidikan belum berakhir. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia yakin suatu hari tirai misteri ini akan terbuka.
Dan pada hari itu desa Kedong Bendo baru bisa bernapas lega menutup bab kelam yang terlalu lama menghantui. Pelajaran hidup dari kisah ini, tragedi kematian Budi dan Joko bukan hanya kisah kriminal yang menakutkan, melainkan juga sebuah cermin tentang bagaimana manusia hidup berdampingan. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa sikap akur bisa berakibat fatal. Diam dan mengabaikan tanda-tanda bahaya di sekitar kita sama saja membuka jalan bagi bencana. 2. Kebiasaan buruk membawa kehancuran. Mabuk judi atau perilaku tak terkendali hanya akan menjerumuskan diri ke dalam masalah. 3. Kepedulian adalah penyelamat. Terkadang satu perhatian kecil, satu pertanyaan sederhana atau satu langkah bantuan mampu menyelamatkan nyawa seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari mari kita lebih peka terhadap keluarga, teman maupun tetangga. Jangan biarkan seseorang tenggelam dalam masalahnya sendiri tanpa ada yang peduli. Ingatlah, perhatian kecil kita bisa menjadi garis tipis antara hidup dan mati. Jika kisah ini membuat Anda berpikir dan belajar sesuatu yang baru, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tinggalkan komentar apakah Anda pernah melihat sikap akur yang berujung pada masalah besar. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang penuh misteri sekaligus syarat makna. Setiap klik dari Anda bukan hanya angka tetapi juga semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah nyata yang menggugah hati dan pikiran.